Halo kawan-kawan, kembali lagi di All Power. Dan yes, ini adalah GoPro Hero 10 Black, penerus dari GoPro Hero 9 Black. Dan GoPro 10 Black ini diluncurkan bulan September, tidak jauh dari bulan November ini, tahun 2021. Dan meskipun bodinya sama dengan GoPro Hero 9 Black, tapi dia ada perbedaan, yaitu tulisan warnanya nih. Dia sekarang menggunakan warna biru, dan di sebelah pinggirnya ini dia menggunakan warna biru juga, tan black. Dan dia menggunakan prosesor baru yaitu GB2 yang diklaim itu 2 kali lebih cepat dibandingkan prosesor pendahulunya yang dipakai di GoPro Hero 9. Dan ini juga memakai Hypersmooth baru, yaitu Hypersmooth 4.0, yang mana itu juga diklaim lebih stabil dibandingkan GoPro pendahulunya. Tapi kita tahu bahwa GoPro semenjak GoPro itu meluncurkan Hypersmooth dari Hypersmooth 1, 2, 3, dan 4, ini Hypersmoothnya sangat stabil, dan saya tidak bisa membayangkan bahwa Hypersmooth 4 ini dia makin stabil. Dan saya akan mereview atau mencoba parameter dari GoPro ini seperti mic, hingga GoPro ini diceburin ke kolam. Dan tentunya juga saya akan mereview tentang bagaimana kualitas HDR-nya, gambar, dan low light. Dan saya akan fokus terhadap review mengenai kualitas video dibandingkan kualitas foto, karena memang GoPro ini didedikasikan untuk sebenarnya kebutuhan video, action cam video. Jadi dia bisa kita di dada, di kepala, bahkan di mana aja yang kalian suka. Dan ya, bagaimana dari GoPro ini, apakah layak dia dibeli di tahun 2021 atau bahkan 2022, atau bahkan untuk pemula seperti saya adalah memang pengguna terbaru dari GoPro. Saya bahkan tidak pernah menyentuh GoPro Hero 1 sampai GoPro Hero 9. Makanya saya hanya melihatnya dari review di YouTube dan di internet. Dan akhirnya saya membeli GoPro Hero 10 Black ini sendiri, tanpa uang. Bukan tanpa uang ya, saya beli sendiri GoPro ini pakai uang saya sendiri. Makanya video ini tidak dibayar oleh GoPro itu sendiri. Dan ya, bagaimana kualitas dari GoPro ini, apakah bagus atau tidak? Mari simak video ini sampai habis. GoPro Hero 10 Black ini memiliki beberapa pilihan resolusi dan pilihan frame rate. Ini ada mode standar. Kita mulai dari 1080p dulu. 1080p ini terdiri dari 30 fps, 60 fps, 120 fps, dan 240 fps. Semakin besar fps-nya, gambarnya akan semakin halus dan mudah untuk mengambil gambar slow motion. Tapi 1080p ini tidak ada mode 24 fps. Kita ke 2,7K, ini ada 60 fps, 120 fps, dan 240 fps. Namun di 2,7K ini tidak ada mode 30 fps. Di mode 4K ini ada di 24 fps, 30 fps, 60 fps, dan 120 fps. Dan mode paling tajam yaitu di mode 5.3K, ini dia hanya ada di 30 dan 60 fps. Selebihnya dia tidak ada. Nah, 1080 60 fps ini dia lensanya bisa super view, bisa wide, bisa linear, dan linear plus horizon leveling. Seperti ini, dia kalau dimiringkan ini gambar akan tetap lurus. Dan ada lensa narrow. Lensa narrow ini sebenarnya lensa apa tuh namanya,
di detail zoom, jadi ini gambarnya akan semakin berkurang kualitasnya. Saya biasa menggunakan lensa wide untuk kebutuhan saya memakai GoPro Hero 10 Black ini. Dan hyper smooth-nya ini ada di off, mati, jadi tidak ada stabilisasinya. Standar, high, dan boost semakin dia tinggi, semakin dia video itu stabil. Nah, saya akan biasanya menggunakan, kalau nggak standar atau high. Nah, tapi kalau misalkan kita memilih lensa super view, ini HP smooth-nya tidak ada mode high, jadi dia langsung standar dan ke boost. Nah, tapi ini super view ini kekurangannya adalah terlalu besar distorsinya, terlalu lebar. Jarang juga saya pakai dan makanya saya akan memakai lensa wide. Paling untuk super view ini saya biasanya ketika sedang ingin menampilkan suasana pemandangan alam yang mengharuskan kamera ini bisa menjangkau gambar panorama yang lebar. Dan kalau di 2.7K 60 fps saja ya, ini boost standar 4K 30 fps, lensa wide, di standar juga. Teman kita bisa mengecek di sini super view-nya apakah ada juga wide. Oh ya, jadi di 4K ini dia juga, kalau misalkan lensanya wide, dia hyper smooth-nya juga ada bisa di high. Jadi kalau misalkan lensanya super view, dia tidak ada mode high di hyper smooth 4.0-nya. Tes 1, 2, 3. Bagaimana dari suara GoPro Hero 10 Black ini? Saya ngomongnya tidak terlalu kencang ya, biasa aja ngomongnya, nggak pakai kencang-kencang amat. Jadi ini kota tuanya sangat bersejarah, keren sekali. Ini hari Sabtu sepi, lihat, tidak banyak orang yang berada di kota tua ini. Nah, lihat, keren sekali memang. Ini saya juga akan mengetes bagaimana kualitas HDR dari GoPro Hero 10 ini. Matahari ada di mana ya? Oh, matahari ada di sana kayaknya. Nah, sana. Ini kelihatannya bagus ya HDR ya, bersih, jernih, dan shadow-nya juga terasa pas gitu ya. Sangat menarik. Nah, ya, ini suaranya dari GoPro. Saya habis sepedaan. Tapi ya seperti ini, tes 1, 2, 3 dari suara GoPro ini. Saya ngomongnya biasa aja ya tadi, nggak pakai dikenceng-kencengin. Dan kalian bisa menilai sendiri dari hasil suaranya.
Lari. Ini sekarang saya di mode super view dari GoPro ini, di mode paling lebar dari lensa GoPro nya, dan seperti inilah kira-kira gambarannya. Ya, memang ada efek distorsi yang sangat besar ya, karena efek dari lensa super view nya. Ini cocok bagi Anda untuk suka melihat pemandangan. Nih, lensanya di mode ini sangat cocok. Dan ini saya menggunakan lensa wide. Lensa ini satu tingkat di bawah dari super view tingkat kelebaran ya. Ini bagi Anda yang suka efek distorsinya tidak terlalu parah dan masih suka melihat subjek panorama dengan rentang yang lebar, ini masih cocok bagi Anda. Dan ya, seperti inilah mode wide dari GoPro Hero 10 Black ini. Dan ini saya menggunakan stabilisasi high. Oke, sekarang saya menggunakan lensa linear plus horizon leveling. Jadi kalau saya miringkan lensa ke sebelah kiri tetap lurus. Nah, seperti itu, tetap lurus ya, menjaga gambar agar tetap lurus walaupun kameranya dimiringkan. Ini memang saya agak harus memanjangkan stick monofocus ini agar muka saya terlihat penuh, dan gambarnya memang lebih sempit, tapi ini sama sekali tidak ada distorsinya. Jadi di mode linear ini, dia modenya sama sekali tidak ada distorsi atau efek cembung dari sebuah gambar yang dihasilkan dari GoPro Hero 10 Black ini. Makanya bagi Anda yang suka tidak ada efek cembungnya, maka ini cocok bagi Anda. Tapi konsekuensinya adalah gambar akan menjadi lebih sempit, subjeknya lebih sedikit yang terlihat dibandingkan mode view dan mode super view dan mode wide. GoPro Hero 10 Black ini bisa disusun ke kolam sedalam 10 meter, dan di belakang saya ini sudah ada kolam ikan yang siap GoPro-nya untuk dicemplungkan. Walaupun ini kolam ikannya dalaman 1 meter, tapi bisa merepresentasikan bahwa GoPro ini bisa dimasukin air tanpa housing. Jadi seperti ini. Bentar ya. Iya, jadi kayak gitu tadi proses
GoPro yang mesin dalam air, dan kita memakai mode lensa wide, dan mukanya saya nggak kelihatan. Oh, tripodnya ngaco. Dan itu tadi proses, bukan proses ya, pertunjukan GoPro di dalam air nih, ikan-ikan di bawah kolam tadi, di bawah air. Dan tadi saya menggunakan lensa wide dengan hyper smooth di mode high 1080 30 fps. Sistem low light dari GoPro Hero Timelapse ini bisa dibilang jelek, tidak bagus, detailnya hilang, ketajamannya hilang, dan juga noisy. Dan kalian bisa lihat ini kualitasnya sangat jelek. Bahkan ini hyper smoothnya pun dia juga tidak bisa bekerja dengan baik. Hyper smooth 4.0 ini memang ada perbedaan antara siang hari dan malam hari hyper smoothnya. Jadi memang cukup jelek. Bahkan lampu di atas aja itu tidak bisa membantu banyak agar tetap gambarnya menjadi baik. Ini karena memang sensornya kecil ya, 1/2,3 inci. Jadi gambarnya di low light tidak memuaskan. Ya semoga saja nanti kedepannya GoPro bisa memberikan sensor ya minimal 1 inci lah ya untuk gambarnya, terutama di low light, agar bisa semakin baik. Semoga nanti di GoPro Hero 11 mungkin, atau Hero selanjutnya Hero 12 bisa 1 inci sensornya. Dan saya akan memberikan contoh gambar di low light bagaimana kualitasnya gambar itu. Dan yang pertama adalah super foto. Ini adalah foto gambar terbaik dari GoPro-nya. Dia AI itu menentukan gambarnya ingin sebagus apa, udah otomatis dari GoPro-nya. Dan ini adalah foto mode HDR. Ini adalah sebenarnya ini untuk siang hari ya, jadi terang gelapnya biar bisa disesuaikan, teman bisa di malam hari juga. Dan ini adalah mode standar, jadi dia tidak ada treatment khusus dari GoPro-nya, jadi gambarnya jelek. GoPro ini bisa merekam tanpa harus memencet tombol shutter button ini, dan bisa stop merekam tanpa harus memencet juga tombol shutternya nih. Dan ini videonya. GoPro start recording. GoPro stop recording. Oke, tadi kawan-kawan itu adalah review dari GoPro Hero Timelapse ini. Overall tadi terlihatnya GoPro-nya cukup baik ya performanya, terutama performa mic, HDR, kualitas hyper smooth-nya, dan kualitas gambar videonya dia cukup baik. Cuma memang HDR-nya itu memang perlu perbaikan lagi, terang gelapnya ketika dia melawan sinar. Karena memang ini sensornya adalah di bawah 1 inci, yaitu tepatnya di 1/2,3 inci. Dan low light, low lightnya sangat buruk, sama sekali tidak bisa diandalkan dari GoPro ini. Dia noisy, bahkan hyper smooth-nya pun juga tidak bisa bekerja dengan baik. Dia ketajamannya pun juga sangat sedikit berkurang ketajaman. Jadi ya low lightnya sama sekali tidak bisa diandalkan. Kecuali tadi ketika foto itu ada mode 3, ada 3 mode, super foto, HDR, dan standar. Yang paling bagus adalah mode super foto tadi. Dia hasilnya cukup bagus, masih bisa diandalkan, ketajamannya masih ada. Selain daripada itu ya nggak bisa dipakai sama sekali hasil fotonya. Dan tadi diceburin ke kolam ikan juga tidak ada masalah, jadi aman-aman aja GoPro-nya tanpa housing. Dan tadi mic-nya setelah diceburin ke kolam, setelah diangkat dari kolam itu mic-nya masih bisa bekerja dengan baik, walaupun ada perbedaan sedikit, seperti masih ada air menempel di sini, cuman dia cepat hilang airnya, dan itu bagus, sangat membantu bagi vlogger untuk menikmati GoPro-nya terus-terusan sampai sepuasnya.
Dan ya masalah overheating dari GoPro ini, saya tidak ada masalah overheating ya dengan GoPro Hero 10 Black ini. Walaupun sekitar 20 menit sampai 30 menit itu GoPro sudah mulai terasa panas, cuman tidak ada warning dari overheating. Saya menggunakan 1080 30 fps. Memang kalau di review luar negeri di YouTube itu mereka komplain terhadap overheating dari GoPro ini. Itu sekitar mereka itu merekam di 1080 120 fps. Nah, kalau di bawah itu nggak ada overheating. Di atas 1080 120 fps seperti 2,7 hingga 5,3K itu overheatingnya semakin cepat muncul. Dan itu pun kalau videonya di indoor. Kalau di outdoor videonya aman dari overheating. Dan ya sebenarnya ini GoPro ini mempunyai time lapse dan time warp, cuman saya tidak bisa memberitahukan kepada Anda karena keterbatasan spesifikasi laptop dan keterbatasan kecepatan internet. Jadi kalau misalkan dipaksa nanti malah workflow-nya akan semakin lama, dan kalaupun diupload di internet, diupload di YouTube itu nanti akan memakan waktu yang lama uploadnya. Dan saya juga tidak bisa merekam lebih dari 1080 30 fps karena itu tadi keterbatasan spesifikasi laptop dan keterbatasan kecepatan internet. Dan GoPro ini cocok bagi Anda? Yes, GoPro ini cocok bagi Anda, bagi pemula, bagi profesional, bagi siapapun Anda yang menginginkan kebutuhan vlog atau first person point of view. Ini sangat cocok bagi Anda. Bagi Anda pengguna GoPro Hero 8 ke bawah, ini sangat cocok di-upgrade untuk ke GoPro Hero 10 ini. Teman, bagi Anda GoPro Hero 9 ini rasanya antara cocok dan tidak cocok GoPro-nya, karena sama persis fiturnya. Bentuk bodi juga sama, walaupun GoPro Hero 9 itu menggunakan prosesor GB1. Kalau ini menggunakan prosesor terbaru yaitu GB2. Dan memang di GoPro Hero 9 ini, GoPro Hero 9 itu ada yang namanya kelemahan, yaitu layar depannya dia tidak responsif. Layar depannya berbeda dengan GoPro Hero 10 ini, dia layarnya responsif. Ini saya tunjukkan layar ini kalau lagi merekam, dia layarnya cukup responsif. Nah seperti ini, jadi dia bagus layarnya, tidak ada lagging sama sekali. Dan di GoPro Hero 10 ini dia minimum fokusnya adalah 30 cm. Jadi kalau jarak fokus gini gambarnya masih terlihat dengan jelas, dengan baik. Tapi kalau udah lebih dekat lagi gambarnya buram. Dan ini bagus ya bagi action cam. 30 cm ini adalah ukuran yang pas bagi pengguna atau pemakai action cam dari GoPro ini. Ya, jadi seperti ini, jarak fokusnya cukup dekat. Ya, jadi begitu aja lah review dari GoPro Hero 10 Black ini. Jadi semoga ini bisa membantu Anda untuk referensi untuk membeli GoPro ini atau tidak. Dan ya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng di channel saya agar mendapatkan video-video menarik lainnya. Dan ya, gitu aja videonya. Sampai jumpa, bye.